Dimuliakan Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada sore hari ini atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita semua bisa hadir di masjid untuk melaksanakan aktivitas rutin mingguan kita, yakni pengajian putri Masjid At-Taqwa setiap Jumat sore. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga pengajian kita ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kita mengaji ini kita mendapatkan tambahan ilmu, dan mudah-mudahan dengan tambahan ilmu yang kita dapatkan itu pada gilirannya juga akan bisa menambah kualitas iman dan amal kita. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang saya hormati, pada pertemuan terakhir kemarin kita sudah menyelesaikan cabang iman yang nomor 18, yaitu menyebarkan ilmu. Cabang iman sebelumnya nomor 17 itu mencari ilmu. Jadi kita sudah membicarakan bagaimana ajaran kita, agama Islam itu sangat menekankan pentingnya untuk mencari ilmu dan sekaligus juga menyebarkan ilmu. Sampai kemudian dimasukkan di dalam bagian dari cabang-cabang iman yang banyak itu. Nah, sore ini kita akan membahas cabang iman yang berikutnya, yaitu cabang iman yang nomor 19, yaitu memuliakan Al-Quran. Nah, cabang iman yang nomor 19 ini, memuliakan Al-Quran ini diantaranya didasarkan pada ayat Al-Quran yang Allah sebutkan di dalam surat 56, yaitu surat Al-Waqi'ah ayat 77 sampai dengan 80 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun tanzilum mir rabbil alamin. Saya kira bahwa ibu-ibu kalau biasa baca surat Al-Waqi'ah hafal ini ya, ayat-ayat ini. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah bacaan yang mulia. Fi kitabim maknun, yang Al-Quran itu pada kitab yang tersimpan Lauh Mahfuz, la yamassuhu illal mutahharun, yang tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. Tanzilum bir rabbil alamin, dan Al-Quran itu diturunkan dari Allah sebagai Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Jadi jelas ya di dalam ayat ini Allah menyebutkan tentang kemuliaan Al-Quran itu. Lalu di ayat 50 di surat 59 ayat 21 ya, surat Al-Hasyr itu
Ya. Allah berfirman, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Ayat 21, surat 59 ayat 21. Ini Allah menegaskan ya, kalau sekiranya kami turunkan Al-Quran ini pada gunung, ya, pasti kamu melihatnya tunduk, terpecah belah karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Masya Allah, sampai kalau seandainya Quran itu turun pada gunung, itu gunung akan tunduk, khasyian, ya, mutasaddian min khasyatillah. Ya. Bagaimana? Yo, itu kalau sekiranya saja, itu pengandaian saja. Kalau tapi kan Quran kan tidak diturunkan di gunung. Iya. Itu hanya pengandaian saja kalau seandainya. Bukan kalau Al-Quran itu diletakkan di gunung lalu gunungnya pecah belah, itu tidak seperti itu. Iya. Iya, enggak ya. Jadi itu kalau sekiranya Allah itu kok ya. Itu metafor saja untuk menunjukkan betapa agungnya Al-Quran, betapa dahsyatnya Al-Quran itu ya, sampai gunung saja tunduk sampai terpecah belah tadi. Ya. Dan saya kira banyak ya ayat-ayat yang lain yang apa namanya menggambarkan betapa Al-Quran itu mulia itu. Ya. Dalam hadis misalnya saya bacakan satu sajalah ya, tidak usah banyak-banyak. Itu misalnya sebagaimana disebutkan dalam riwayat Bukhari itu ya. An Uthman bin Affan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalukum au khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Ya. Dari Utsman bin Affan, ya, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semulia-mulia kamu dan sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Nah ini jadi sekali lagi menunjukkan betapa mulianya Al-Quran itu. Sehingga menjadikan orang yang mempelajari maupun yang mengajarkan Al-Quran itu juga mulia. Nah, ibu-ibu yang saya hormati, dari beberapa ayat Al-Quran dan hadis yang saya sebutkan tadi itu, ya kiranya jelas ya bagi kita umat Islam itu bahwa Al-Quran itu merupakan kitab yang mulia. Makanya kita sebut dengan Al-Quranul Karim, ya. Al-Quran yang mulia. Ya. Kita kan sering menyebut Al-Quran kan Al-Quranul Karim, ya. Itu maksudnya Al-Quran yang mulia itu. Ya. Nah, kenapa Al-Quran itu mulia? Ya karena apa namanya ya tadi itu ya. Al-Quran itu merupakan kitab yang Allah turunkan kepada manusia ya. Yang tentu saja dalam banyak yang lain disebutkan ya bahwa Al-Quran itu diturunkan untuk umat manusia sebagai petunjuk hidupnya ya, tentu saja agar supaya manusia itu hidup bahagia di dunia dan di akhirat kelak. Jadi Allah itu menjadikan manusia tidak dibiarkan begitu saja, ya, tetapi Allah memberikan tuntunan, memberikan hidayah, dan hidayah yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad sebagai Nabi yang terakhir itu ya berupa Al-Quran itu, Al-Quran yang mulia. Nah karena Al-Quran itu mulia, maka ada kewajiban kita, ya, umat Islam itu untuk
memuliakan Al-Quran itu. Ya. Jadi memuliakan Al-Quran itu bagian dari iman kita. Jadi kalau kita kok sampai tidak memuliakan Al-Quran, itu berarti ada bagian iman kita yang kurang berarti ya, begitu. Ya. Jadi kita harus memuliakan Al-Quran. Bahkan kalau kita berbicara mengenai kemuliaan Al-Quran, ya, itu sesungguhnya tidak hanya Al-Qurannya sendiri itu yang mulia. Ya. Kalau tidak salah saya sudah pernah itu menyampaikan dalam satu kesempatan, tidak tahu di mana itu, lupa saya ya, bahwa Al-Quran itu mulia, dan bahkan yang mulia tidak hanya Al-Quran itu sendiri, tapi semua hal. Jadi semua hal yang terkait dengan Al-Quran itu juga mulia. Ya. Apa itu? Misalnya ya, Al-Quran itu mulia. Ya. Malaikat yang oleh Allah diperintahkan untuk menyampaikan Al-Quran itu kepada Nabi Muhammad, yaitu malaikat Jibril. Jibril itu juga malaikat yang paling mulia, yang mulia. Ya. Jadi yang menyampaikan Al-Quran dari Allah kepada Nabi Muhammad juga merupakan malaikat yang mulia. Lalu berikutnya ya, Al-Quran itu diturunkan kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad juga Nabi yang paling mulia. Ya. Semua Rasul itu mulia, semua Nabi mulia, tetapi Nabi Muhammad merupakan Nabi yang paling mulia. Ya. Ya. Lalu apa lagi misalnya yang terkait dengan Al-Quran itu? Yang menurunkan ya, yang menyampaikan ya, lalu yang disampaikan, sasaran penyampaian Nabi Muhammad. Lalu apa lagi misalnya? Ya. Lalu malam diturunkannya Al-Quran, itu pun juga malam yang mulia. Ya. Dalam Al-Quran disebut dengan Lailah Mubarakah, malam yang penuh dengan berkah. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Lailah malam yang penuh dengan berkah. Jadi mulia semua yang terkait dengan Al-Quran itu ya. Tidak hanya Al-Qurannya, semua yang terkait dengan Al-Quran semuanya mulia. Lalu bulannya ya, ingat ya, bulan Al-Quran diturunkan bulan apa? Bulan Ramadan. Bulan Ramadan juga bulan yang paling mulia. Ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Ya. Bulan Ramadan bulan yang paling mulia karena bulan Ramadan itu bulan di mana Al-Quran diturunkan. Satu lagi ya yang bisa disebutkan yang terkait dengan Al-Quran itu mulia ya tadi ya. Hadis yang sudah saya bacakan tadi itu, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang mau belajar Al-Quran dan mau mengajarkan. Ya. Jadi umat yang mau mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran juga mulia. Jadi sekali lagi Masya Allah ya, semua hal yang terkait dengan Al-Quran itu mulia. Sebagaimana Al-Quran itu memang kitab yang mulia. Makanya sekali lagi kita diperintahkan untuk memuliakan Al-Quran itu. Ya. Ya sama ya, orang yang kita ini membaca Al-Quran dapat pahala, orang yang mencetak berarti dapat pahala juga, ya. Loh kalau orang Muslim beda lagi, ya. Iya, ya. Karena syarat untuk mendapatkan pahala itu pasti
karena dia niat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, begitu. Oke ya. Jadi karena itu bagian dari orang yang berbuat baik, ya, dan semua hal yang terkait dengan kebaikan itu ya dapat pahala. Ya. Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Ya. Suatu kewajiban itu hanya akan bisa dilaksanakan dengan itu, maka itu pun juga termasuk kewajiban juga. Membaca Al-Quran wajib, ya, berarti mencetak Al-Quran merupakan kewajiban. Ya, itu seperti itu. Ya, berarti kalau membaca Al-Quran ya dapat pahala. Nah, kalau non Muslim ya tentu saja dia tidak termasuk di dalam kategori itu, ya, karena memang untuk mendapatkan pahala itu dalam kerangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Oke. Baik. Nah, lalu pertanyaan kita, memuliakan Al-Qur'an itu dengan bagaimana, ya, atau caranya bagaimana, kan begitu kan ya. Jadi terkait dengan persoalan memuliakannya, oke, ya, kita sudah tahu semua kita wajib memuliakan Al-Qur'an. Lalu caranya bagaimana? Ya. Nah, caranya tentu saja adalah di samping yang katakanlah sifatnya secara fisik begitu katakanlah ya misalnya ya. Tapi ada hal-hal yang tentu saja bersifat substantif ya. Nah, yang fisik itu misalnya bagaimana kita membawa Al-Quran, bagaimana kita menempatkan Al-Quran, menyimpan Al-Quran, nah begitu itu ya. Ya itu adalah adabnya ya, adalah tata caranya. Ya. Jangan kok membawa Al-Quran itu lalu kemudian seperti membawa buku lain atau bahkan barang-barang sembarangan yang lain, itu janganlah ya. Makanya kalau misalnya ibu-ibu itu melihat suatu ketika ada musabaqah tilawatil Quran itu misalnya ya, itu para qori itu cara membaca Al-Quran, cara membawanya saja itu sudah dengan adab yang tertentu, itu misalnya ditaruh dipegang di dada, tidak kok asal dicengkiwing sembarangan, itu ya enggak begitu ya. Misalnya musabaqah tilawatil Quran, Quran mung di cengkiwing gitu ya, oh sudah pasti nilainya jelek pasti ya, karena tidak memenuhi adab yang baik, misalnya saja ya. Ya, lalu misalnya kalau kita membaca itu ya, menempatkan Al-Quran ya ditempatkan yang di atas kita lah ya gitu ya. Makanya kalau bisa di meja, kalau toh sama-sama di bawah itu, makanya lalu ada istilah yang disebut dengan rekal itu ya Bu ya. Pernah lihat rekal itu ya? Itu maksudnya apa ya? Untuk menempatkan posisi Al-Quran itu jangan sampai kemudian lalu asal sembarangan ya. Sejajar dengan tempat duduk kita misalnya. Itu kan bagian dari adab-adab yang sifatnya fisik ya. Misalnya. Nah, kalau menyimpan ya disimpanlah di tempat yang rapi ya. Jangan kok Al-Quran lalu asal ditempatkan di mana saja, di dapur, dekat berambang bawang, lombok itu ya. Ya janganlah ya misalnya. Begitulah ya. Jadi itu hal-hal yang sifatnya penghormatan yang bersifat fisik itu ya perlu ya. Tapi juga jangan kok kemudian lalu justru Al-Quran itu disimpan di tempat yang sangat di tempat yang sangat terhormat, lalu justru malah nggak dibuka-buka ya. Tersimpan rapi ya jangan. Al-Quran itu wong maksudnya ya untuk dibaca kok malah disimpan di tempat yang tinggi rapi ya, nggak disentuh, jangan juga ya. Jadi ya biasa-biasa saja, tetapi ada unsur pemuliaan terhadapnya ya.
Nah itu ya. Nah yang lebih penting dari yang sekedar fisik itu tentu saja adalah pemuliaan yang bersifat substantif ya. Nah apa saja itu kita memuliakan Al-Quran itu ya. Ya yang pertama membaca ya. Kita tuh mau membaca. Uang Quran itu kan pembacaan ya. Ya. Jadi harus kita baca ya. Karena Al-Quran itu memang merupakan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, petunjuk Allah, ya harus kita baca petunjuk itu. Nah, kalau kita tidak membaca petunjuk, bagaimana bisa tahu? Ya, oke. Kita pergi ke dokter, ya, lalu diberi resep. Ya resep harus dibaca, tidak mungkin kalau nggak dibacakan. Kalau nggak dibaca, apa tahu resep itu? Padahal Al-Quran itu resep dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hidup kita di dunia ini. Ya. Makanya yang pertama kali membaca. Dan membaca Al-Quran ini memang diperintahkan luar biasa dalam hadis-hadis yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Saya kira ibu-ibu pernahlah mendengar ya hadis yang menyatakan misalnya Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Ya. Bacalah Al-Qur'an itu. Sesungguhnya Al-Qur'an itu akan memberikan syafaat bagi orang-orang yang membacanya di hari kiamat kelak. Masya Allah. Jadi memang kita diperintahkan membaca Al-Qur'an itu. Ya. Dan Masya Allah ya, kalau kita belajar tentang Al-Quran itu ya, ketika terkait dengan persoalan mengenai definisi Al-Quran sendiri saja, itu sudah disebutkan Al-Quran itu adalah kitab Allah ya, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang membacanya saja itu sudah merupakan ibadah. Ya, jadi membaca tok Al-Quran itu sudah ibadah, sudah mendapatkan pahalanya. Dulu kalau nggak ngerti maksudnya bagaimana Pak? Enggak apa-apa. Jadi misalnya kok tidak mengerti maksudnya sekalipun membaca Al-Quran saja itu sudah mendapatkan pahala ibadah. Dan saya kira ibu-ibu juga sudah tahu itu, membaca Al-Quran itu betapa besar pahalanya ya. Ya. Apa yang disampaikan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu, yang namanya membaca Al-Quran itu satu huruf saja itu mendapatkan 10 kebaikan. Bayangkan itu. Ya. Jadi sekali lagi satu huruf itu mendapatkan 10 kebaikan. Ya. Sampai Nabi itu menegaskan, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Alif lam mim berarti 3 huruf. Alif lam mim. Ya. Sampai ditegaskan Nabi seperti itu menunjukkan betapa pentingnya membaca Al-Quran itu dan betapa bacaan Al-Quran itu pahalanya besar. Ya. Satu huruf oleh Nabi kita Muhammad SAW diinformasikan akan mendapatkan 10 kebaikan. Bayangkan itu, alif lam mim saja 3 huruf 30 kebaikan. Kalau bismillahirrahmanirrahim berapa Bu? Al-Fatihah berapa Bu? Sak juz berapa Bu? Wah, ra iso ngitung misalnya pahalanya. Banyak sekali. Ya. Karena orang yang hafal Al-Quran itu pasti dia mengulang-ulang bacaan berkali-kali. Kalau kita orang yang tidak hafal Al-Quran itu kan ya membaca Al-Quran ya hanya sewaktu-waktu kalau kita pas lagi butuh gitu ya, katakanlah begitu ya. Atau saat rutin-rutinnya itu ya pasti lebih rutin yang hafal Al-Quran lah ya. Orang yang hafal Al-Quran itu bayangkan itu, baru dari mulai menghafalkannya itu sudah pahalanya jangan dihitung itu. Betapa banyaknya itu. Wong karena untuk bisa hafal satu surat saja itu dia harus mengulang-ulang berkali-kali.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbin nas. Sampai hafal. Ya. Ya, semula kan membaca ya, setelah membaca dihafalkan ya. Dirangkai ya. Malikin nas. Malikin nas itu pasti diulang-ulang ya. Malikin nas supaya hafal. Malikin nas, malikin nas ya. Ya, bareng sudah hafal 2 ayat diulang lagi dari qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Oh, sudah dipastikan hafal baru pindah ayat berikutnya. Ilahin nas. Ilahin nas itu sampai hafal, diulang-ulang berkali-kali. Ilahin nas, ilahin nas, ilahin nas ya. Kalau sudah hafal diulang lagi dari awal surat. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Wah, sudah pasti hafal ya. Ya. Baru kemudian dilanjutkan min syarril waswasil khannas, min syarril waswasil khannas. Diulang-ulang lagi sampai hafal. Setelah hafal diulangi lagi dari awal surat terakhir. Qul a'udzu birabbin nas. Untuk memastikan bahwa yang sudah dihafal itu hilang kan ya. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas ya. Tambah lagi sampai kemudian satu surat hafal. Itu pun juga harus diulang-ulang. Kalau nggak diulang hilang. Loh, lalu betapa banyak itu dia mengulang itu. Makanya Masya Allah orang yang hafid Quran itu pahalanya banyak sekali. Dia membaca Al-Quran secara berulang-ulang. Padahal membaca 1 huruf saja itu 10 kebaikan. Masya Allah, itu baru proses menghafalnya. Belum lagi setelah dihafal, itu pasti diulang berkali-kali. Sebab kalau Al-Quran itu diulang-ulang, lupa. Ya, nah itu. Makanya Masya Allah ya, jadi agama kita itu yang memberikan penghargaan yang tinggi itu bagi para penghafal Al-Quran itu. Di samping memang pahala bagi yang hafal itu sendiri, orang yang menghafal Al-Quran itu punya kontribusi bagi penjagaan Al-Quran itu. Keotentikan Al-Quran itu. Coba bayangkan kalau misalnya kok orang Islam itu tidak banyak yang hafal Al-Quran. Al-Quran itu sudah mungkin bisa terpalsukan tuh. Ya. Wong Al-Quran itu ya kitab yang setebal itu ya. Loh, itu bisa saja itu kemudian ada yang geseh itu. Ya. Dan memang dalam kenyataannya sudah sering itu terjadi. Entah disengaja atau tidak, ya, bahwa pencetakan Al-Quran itu salah misalnya. Loh, kenapa kok kemudian konangan? Dan kemudian lalu dikoreksi dan dibetulkan. Ya karena banyak yang hafal. Begitu melihat Al-Quran kok ada yang salah sedikit saja orang pasti tahu dan pasti protes. Ya. Jadi sekali lagi orang yang menghafal Al-Quran itu luar biasa. Arti pentingnya ya, signifikansinya bagi penjagaan Al-Quran itu. Ya. Ya. Dan tradisi menghafal Al-Quran itu sejak dulu, sejak zaman para sahabat yang ada di lingkaran Nabi itu semuanya atau sebagian besar hafal. Ya. Ya. Dan alhamdulillah ya sampai dengan sekarang ini tradisi menghafal Al-Quran itu terus berkembang ya. Sekarang ini banyak sekali ya pondok-pondok tahfidz yang didirikan dalam rangka agar supaya anak-anak kita, cucu-cucu kita itu hafal Al-Quran. Ya. Jadi membaca dan menghafalkan Al-Quran itu bagian dari cara memuliakan Al-Quran. Ya. Ya. Nah lalu yang kedua, ya, tentu saja adalah mempelajari Al-Quran. Atau ada istilah yang lebih teknis lagi, mentadabburi Al-Quran, tadabbur Al-Quran. Ya. Mengkaji secara mendalam tentang Al-Quran itu. Ya. Jadi sekali lagi ya, jadi Al-Quran itu tidak hanya dibaca, tidak hanya dihafalkan, tetapi harus dipelajari, difahami isinya itu apa Al-Quran itu. Ya. Ditadabburi, ya. Dikaji secara mendalam. Karena apa Al-Quran itu kok perlu dipelajari, ditadabburi, dikaji secara mendalam.
Ya tadi yang sudah kita sampaikan di awal tadi, Al-Quran itu kan petunjuk bagi umat manusia. Ya. Ya. Nah untuk tahu petunjuk yang ada dalam Al-Quran itu mau tidak mau ya harus dikaji Al-Quran itu. Mau tidak mau ya harus dipelajari Al-Quran itu. Ya. Itulah makanya kita perlu membaca Al-Quran itu. Dengan tidak hanya sekedar membaca, tetapi juga kemudian tadabbur tadi itu. Ya. Mempelajari Al-Quran dengan sungguh-sungguh itu. Sehingga supaya memahami makna yang terkandung di dalam Al-Quran itu. Ya. Sebab sekali lagi tanpa ada upaya yang sungguh-sungguh di dalam memahami Al-Quran ya mustahil itu. Ya. Apa yang ada di dalam Al-Quran itu kemudian bisa difahami dengan baik. Ya. Apalagi bagi orang-orang yang tidak katakanlah berbahasa Arab, ya, bahasa di mana Al-Quran itu digunakan. Orang Arab sendiri itu untuk tahu isi Al-Quran ya harus betul-betul mentadabburi Al-Quran, mengkaji Al-Quran. Tidak bisa kok asal bisa bahasa Arab lalu paham Al-Quran, belum tentu. Ya. Harus mengkaji betul itu. Ada ulumul Quran, ada ilmu yang terkait dengan Al-Quran itu. Bagaimana memahami Al-Quran dengan baik itu. Ya. Ya. Nah apalagi bagi orang-orang yang tidak berbahasa Al-Quran, ya pasti untuk tahu Al-Quran itu diperlukan ya untuk betul-betul memahami Al-Quran itu dengan baik. Ya. Itulah sebabnya maka lalu kemudian ada kajian-kajian Al-Quran itu, ya, tafsir Al-Quran itu, ya. Sehingga dengan demikian kita bisa memahami Al-Quran itu dengan sebaik-baiknya. Sehingga dengan begitu lalu ketika Al-Quran itu sudah dipahami dengan sebaik-baiknya, baru ada kemungkinan untuk bisa diamalkan dengan baik. Tanpa ada ilmu, tidak mungkin bisa diamalkan. Nah ini yang sudah kita pelajari kemarin ya, ketika kita bicara mengenai mencari ilmu itu. Makanya kenapa kita perlu mencari ilmu itu, karena tanpa ilmu tidak mungkin kita beramal. Ya. Sudah berkali-kali dulu kita katakan, al-ilmu imamul amal. Ya. Ilmu itu adalah imamnya amal. Ya. Tanpa ilmu orang tidak mungkin bisa beramal. Tanpa mempelajari Al-Quran dengan baik, tidak mungkin orang bisa mengamalkan Al-Quran. Ya. Makanya mempelajari Al-Quran itu luar biasa. Berpahala juga. Pahalanya besar juga. Wah, untuk bisa membaca saja itu butuh belajar kok. Ya. Untuk bisa membaca saja ya. Untuk bisa membaca saja masih sudah perlu belajar. Ya. Lalu untuk apalagi untuk sampai bisa mendalami maknanya Al-Quran. Wow, sangat dibutuhkan belajar. Ya. Makanya Masya Allah ya di dalam agama kita, agama Islam itu tadi itu orang yang mau belajar Al-Quran dan mau mengajarkan Al-Quran itu diberi posisi yang sangat tinggi oleh Nabi kita, yaitu sebagai manusia terbaik. Sebagai manusia terbaik. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah tadi. Ya. Ya, berarti sudah berapa ya? Sudah dua ya. Yang pertama apa? Membaca dan menghafal kalau perlu ya. Dan itu perlu memang. Ya. Ya. Lalu yang kedua mempelajari dan mentadabburi Al-Quran. Ya. Nah yang ketiga adalah cara memuliakan Al-Quran dengan mengamalkan Al-Quran. Ya. Jadi sekali lagi Allah itu memberikan petunjuk lewat Al-Quran. Ya. Ya tujuannya supaya diamalkan. Supaya Al-Quran itu dipraktekkan dalam kita hidup sehari-hari itu. Ya. Ya ibarat dokter tadi itu memberikan resep itu ya berharap resepnya itu digunakan kan ya, diminum ya. Supaya sembuh kan ya. Lang bar kok ning dokter kok dikai resep obat apa meneh kok boro-boro sampai diminum obatnya resepnya dibuang, Wah. Tidak menghormati dokter itu ya. Nah, kalau kita menghormati Al-Qur'an itu, memuliakan Al-Qur'an itu ya tadi itu ya. Kita baca
Al-Quran itu, kita hafalkan Al-Quran itu, ya. Lalu kita pelajari Al-Quran itu dengan sebaik-baiknya, ya, sehingga kita tahu isinya Al-Quran, ya. Oh, ternyata Al-Quran itu memerintahkan kita untuk sholat, ya. Oh, ternyata Al-Quran itu memerintahkan kita untuk berpuasa. Oh, ternyata Al-Quran itu memerintahkan kita untuk berzakat. Oh, Al-Quran itu ternyata memerintahkan kita untuk pergi haji. Oh, ternyata Al-Quran itu memerintahkan kita untuk menghormati orang tua. Oh, ternyata Al-Quran itu memerintahkan kita untuk menghormati tetangga. Dan seterusnya misalnya. Di sisi yang lain juga berisi larangan. Oh, ternyata Al-Quran itu melarang kita untuk syirik kepada Allah. Oh, ternyata Al-Quran itu melarang kita untuk kufur kepada Allah. Oh, ternyata Al-Quran itu melarang kita untuk suudzon kepada Allah. Oh, ternyata Al-Quran itu melarang kita untuk menyakiti orang tua. Oh, Al-Quran itu ternyata melarang kita untuk menyakiti tetangga. Oh, Al-Quran ternyata melarang kita untuk mencuri dan seterusnya, ya. Kita pahami semua. Nah, setelah kita pahami itu, ya kita praktekkan. Ya. Karena kita diperintahkan sholat, kita sholat. Diperintahkan zakat, kita zakat. Diperintahkan puasa, kita puasa. Diperintahkan menuntut ilmu, kita menuntut ilmu. Diperintahkan untuk berbuat baik kepada orang tua, kita berbakti kepada orang tua. Dan seterusnya. Diamalkan itu. Jangan kemudian sudah ngerti isinya Al-Quran lalu tenang-tenang saja. Ya. Ya. Setelah mendengar, mengetahui, ya sami'na wa ata'na, ya, taat, dilaksanakan. Setelah tahu isinya Al-Quran itu banyak larangan, ya, larangan mencuri, kita berusaha tidak mencuri. Larangan berzina, kita tidak berzina. Larangan berjudi, kita tidak berjudi. Dan seterusnya sampai dengan larangan-larangan yang kecil-kecil sekalipun kita tinggalkan. Makanya lalu kemudian intinya adalah melaksanakan perintah dan menjauhi larangan yang ada di dalam Al-Quran itu. Dan kalau kita bisa begitu, itulah yang kemudian disebut sebagai orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekali lagi, cara memuliakan Al-Quran itu, ya, juga dengan mengamalkan Al-Quran itu. Kalau kita misalnya tidak tahu isinya Al-Quran aja sudah salah, berdosa, ya. Apalagi kok kemudian lalu kita sudah tahu isinya, sengaja kita langgar, tambah berdosa lagi itu. Ya. Nah itu. Ya, makanya jadi perintahnya itu perintah di samping belajar, ya mengamalkan, mempelajari dan mengamalkan. Nah yang terakhir, ya setelah membaca, setelah mempelajari dengan sungguh-sungguh, ya, lalu juga sudah mengamalkan dengan sebaik-baiknya, ya. Ingat, ya, masih ada kewajiban yang lain, ya, terkait dengan bagaimana cara memuliakan Al-Quran itu, yaitu dengan cara mengajarkannya, ya, ya, mengajarkan Al-Quran. Ya. Jadi inilah, Masya Allah, ya, luar biasanya agama kita itu, ya. Jadi ya ini persis sama dengan kemarin mencari ilmu kan, ya. Mencari ilmu itu tidak hanya selesai dengan mencari ilmu dan mengamalkan ilmu, tetapi setelah itu juga menyebarkan ilmu. Ya. Nah ini khusus terkait dengan Al-Quran juga ada kewajiban mengajarkan Al-Quran. Jadi kalau kita sudah bisa baca Al-Quran, sudah bisa mendalami Al-Quran, sudah mengamalkan Al-Quran, itu jangan hanya untuk diri kita sendiri, intinya itu. Kita masih punya kewajiban yang lain, yaitu kewajiban untuk mengajarkannya, mengajarkan Al-Quran. Makanya sekali lagi, ya, kita sebut kembali, ya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yang diriwayatkan oleh Utsman bin Affan itu, ya, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang mau
mempelajari Al-Quran, ya, ta'allama, ya, dan wa'allama, dan juga mengajarkan Al-Quran. Ya, jadi belajar dan mengajar itu Masya Allah ya, yang memang tarafnya belajar, ya, tidak bisa mengajar ya belajar, yang bisa mengajar, ya, mengajarkan Al-Quran. Nah, mengajarkan itu ya juga dari mulai mengajarkan membacanya, ya, supaya membacanya baik. Para guru ngaji itu di TPQ itu kan mengajar membaca Al-Quran itu. Ya sampai pada level para dai, para kiai yang levelnya itu pada mengajarkan isinya Al-Quran, tidak sekedar mengajarkan membaca Al-Qurannya, tapi mengajarkan kandungan Al-Quran supaya kandungan itu difahami dengan baik, lalu bisa diamalkan oleh umat Islam yang lain dengan baik. Itu tanggung jawab kita bersama, ya. Tanggung jawab kita bersama. Nah, mudah-mudahan kita ini oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dicatat sebagai orang yang memang mau memuliakan Al-Quran ini, ya. Mau berinteraksi dengan Al-Quran ini setiap saat dalam kehidupan kita ini. Ya. Ada satu kitab yang sangat menarik judulnya itu dalam bentuk pertanyaan, ya, yang dikarang oleh salah satu ulama besar era sekarang ini, ya, yang kemarin baru saja meninggal itu, ya, Syekh Yusuf Al-Qaradawi itu, ya. Itu sangat dikenal di dunia Islam, ya. Banyak sekali karangan-karangannya yang membahas juga isu-isu katakanlah kontemporer sekarang ini, karena beliau hidup pada masa sekarang ini, sehingga banyak sekali kajian-kajiannya tentang isu-isu kontemporer yang dari umat Islam. Nah, itu diantara kitabnya yang sangat terkenal itu Kaifa nata'amal ma'al Qur'an, bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran itu dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Dan saya kira intinya ya itulah. Ya, intinya itu ya kita mau membacanya, mau menghafalkannya, mau mentadabburinya, mau mengamalkannya, dan mau mengajarkan Al-Quran itu. Nah, sehingga kalau kita bisa melakukan 4 hal itu, ya, di samping tadi ya perlakuan yang fisik-fisik tadi itu, ya, yang physically tadi itu, ya, insya Allah mudah-mudahan kita sudah termasuk golongan orang-orang yang disebut sebagai yang beriman kepada Al-Quran. Amin ya Rabbal Alamin. Kalau kita di dalam cabang iman yang nomor berapa tadi, ya, nomor 19 ini kok centangnya positif, ya berarti ya itu bagian penting dari, mudah-mudahan nanti ya iman kita itu lengkap begitu, ya. Iman kita itu mudah-mudahan keseluruhan cabang itu kita miliki semuanya. Jangan sampai lalu kemudian ada yang minus, itu jangan sampai. Ada yang merah, itu jangan sampai. Amin ya Rabbal Alamin. Saya kira sampai di sini, ya, kajian kita pada sore hari ini, ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Dan mari kita akhiri kajian sore ini dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.